Halo semuanya, perkenalkan, saya Ferry Rizaldi dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik Informatika, kelas 22 TI Networking 1. Pada kesempatan ini, saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Digital Marketing. Di video ini, saya ingin membahas soal soft selling dalam digital marketing, atau sederhananya cara jualan tapi nggak kelihatan kayak lagi jualan. Mungkin kamu ataupun kita pernah ngerasa konten sudah rajin upload, promosi juga sudah jalan, tapi respons dari audiens itu biasa saja, seperti like yang sedikit, komentar yang minim, dan nggak ada dampak yang kelihatan dari penjualan produk kita. Nah, sebenarnya masalahnya ini bukan selalu di produk, bisa jadi dari cara kita ngomong ke audiensnya itu kurang tepat. Sekarang ini masih banyak konten digital marketing yang isinya full jualan, itu dari diskon, promo, dan lain-lain, dan itu secara terus-menerus mereka lakukan. Awalnya mungkin cara itu efektif, tapi lama-lama audiens bakal capek begitu lihat konten yang isinya itu terlalu jualan, maka audiens itu bakal langsung skip video itu. Padahal di era digital orang banyak pilihan, mereka gak cuma cari produk, tapi juga cari informasi, manfaat, dan kepercayaan. Kalau setiap konten terasa seperti iklan, wajar kalau audiens itu menjauh konten yang kita buat. Soft selling itu pendekatan jualan yang lebih halus, nggak langsung nawarin produk, tapi fokus membantu audiens dulu. Isinya itu berupa edukasi, tips, cerita pengalaman, dan insight yang relevan. Tujuannya bukan supaya orang langsung beli, tapi supaya mereka percaya dulu, karena di dunia digital percayaan itu sangat penting banget. Dalam digital marketing, soft selling ini cocok banget dipakai, apalagi di sosial media, di mana semua orang datang buat cari hiburan ataupun informasi, bukan langsung jualan. Dengan soft selling ini, brand bisa jadi lebih manusiawi, audiens merasa dihargai, hubungan bisa dibangun pelan-pelan, dan biasanya brand yang kuat itu nggak langsung teriak jualan. Mereka itu fokus membangun kepercayaan, dan penjualan datang sebagai efek samping dari membangun kepercayaan. Contoh penerapan soft selling, misalnya ada UMKM kuliner, daripada mereka tiap hari posting dan tagging belanja sekarang, lebih baik mereka bikin konten postingan tentang tips memilih bahan, cara simpan makanan, ataupun cerita tentang proses produksi. Audiens itu jadi merasa dapat manfaat dari konten seperti itu. Tanpa sadar, kepercayaan audiens itu ke brand itu bisa tumbuh. Begitu butuh produk yang relevan, audiens akan ingat brand yang selama ini ngasih mereka insight, bukan hanya cuma jualan. Hal yang sama juga berlaku buat personal branding dalam bidang digital marketing. Beberapa hal yang bisa diterapkan dalam membuat konten soft selling. Yang pertama, pahamin dulu apa masalah si audiens, lalu ubah masalah itu menjadi konten edukatif. Ketiga, gunakan storytelling. Yang keempat, pakai bahasa yang santai dan jujur. Yang perlu diingat, hindari terlalu sering menggunakan kata beli, daftar, ataupun order, dan fokus ke manfaat, bukan harga. Intinya, di dalam digital marketing itu bukan soal siapa yang paling sering jualan, tapi siapa yang paling bisa dipercaya. Soft selling itu emang butuh waktu, tapi hasilnya itu lebih tahan lama, karena yang dibangun bukan cuma transaksi, tapi hubungan dengan audiens ataupun. Jadi soft selling